Memang kecenderungan pangan itu ada dua hal serius yang dibicarakan kan. Kenapa kita mengalami hal yang serius ini? Pertama ya ada perubahan pola konsumsi secara mikro ya. Jadi ketergantungan pangan kepada dunia penghasil jagung, sorghum dan gandum itu ada di Ukraina, Soviet dan Amerika. Tetapi dunia mengalami cok-cokan perubahan pola konsumsi. Hal ini yang menyebabkan dunia sangat ketergantungan kepada dunia lain. Jadi pola perubahan konsumsi yang ikut-ikutan atau memang diajar oleh dunia untuk ikutan-ikutan ke sana, sehingga menyebabkan pola perubahan yang luar biasa sampai pola penanaman dan distribusi pun menjadi barang politik. Kita tidak mengenal makan tempe dengan baik. Amerika mengajari kami 100 tahun untuk makan tempe. Padahal kita tidak punya produksi kedelai dengan baik. Lahan kita juga tidak punya potensi kedelai dengan baik. Tapi ketergantungan akan kedelai dunia Indonesia 100%. Sehingga sedikit saja goyangan politik tentang kedelai, hamblas Indonesia. Dulu di saat SBY memimpin, SBY hampir kolaps hanya karena kedelai dari 7.000 naik ke 11.000 karena Amerika tidak mensuplai kedelai ke negara kita karena sedikit tendensius politik. Nah ini sangat hati-hati. Itu yang pertama. Kedua, memang pangan dunia akan terganggu. Ada 3 hal yang membuat pangan dunia terganggu. Pertama, memang pertambahan penduduk kita yang serius di atas 27%. Kerusakan lingkungan ekosistem. Itu yang kedua, kerusakan lingkungan ekosistem. Ketiga, memang teknologi untuk peningkatan produksi pertanian kita lemah. Hanya dikuasai oleh negara-negara tertentu saja. Nah, pertambahan penduduk dunia ini kan sangat linear, malah terjadi eksponensial. Pak Profesor bisa membantu saya nanti. Nah, ini kalau tidak ada komitmen global tentang pertambahan penduduk dunia, ini sangat bahaya. Ramalan dari Thomas Robert Malthus serius sekali bahwa pertambahan penduduk dunia akan lebih cepat daripada pertumbuhan pangan. Nah, antisipasi teori-teori seperti ini oleh pegiat makroekonomi dunia terlambat. Tidak menetapkan ini sebagai grand design untuk membangun suatu pola yang lebih hebat. Oke, sudah, saya kira itu informasi yang biasa-biasa saja. Tetapi kita akan menghadapi masalah itu bukan saja akibat adanya perang Ukraina dan Soviet. Kalau kita meletakkan dasar pangan itu sebagai pangan yang berdaulat, ya kan? Nah, konsep ini yang terlambat dibangun oleh kami. Jadi bagaimana Indonesia NTT harus berdaulat dengan pangannya, gitu. Informasi tentang 5 tahun benar, mereka punya stok yang baik. 3 bulan menurut Pak Fred benar. 2-3 minggu untuk orang NTT. Kenapa sampai demikian? Pertama, nanti Pak Luki bisa bantu kita. Pertama, orang bilang kita punya lahan. Pertanyaan saya, di mana lahan itu untuk budidaya? Ingat, lahan ada. Lahan pertanian kita ada. Menurut catatan statistik, menurut map atau peta. Tapi apakah memang itu lahan pertanian? Itu catatan serius. 15.000 hektar, 1 juta hektar. Kita tidak punya lahan yang terdata secara baik. Dan itu saya sudah bicara ulang-ulang di mana-mana dan RI ini. Kedua, siapa yang mau melakukan penanaman itu? Kan gitu. Ukraina, ya Uni Soviet, Amerika jelas. Ada sebuah sistem yang menangani pangan secara baik. Dan pangan itu sudah dibuat menjadi barang politik, di barang global, dibuat menjadi barang bisnis. Dan mereka menetapkan bagaimana sistem penganggarannya, sistem perencanaannya, siapa yang kerja. Tapi kami Indonesia dan NTT, siapa yang menanam? Ini pertanyaan serius. Di mana lahannya? Siapa yang harus menanamnya? Dan yang ketiga yang paling serius, infrastruktur budidaya. Kan gitu. Kita tidak main-main di lahan kering, apalagi NTT. Infrastruktur budidaya kita itu salah satu adalah BBM. Apa
ada koneksitas pemerintah daerah dengan BBM. Di musim tanam kedua, BBM menjadi kunci. Karena air di daerah kita itu ada di permukaan, di bawah tanah, 10 meter. Dan untuk mengangkat mencapai tanaman itu butuh BBM. Ini ada sebuah politik yang lain. Harus ada koneksitas antara pertanian, pemerintah secara politik, dan Pertamina. Tidak gampang. Pupuk, supply. Pupuk itu hanya ada pada musim tanam pertama. Itu menjadi catatan bagi Pak Fred dan teman-teman. Catatan pertama pupuk di kita itu menjadi subsidi itu hanya terjadi di musim tanam pertama. Musim tanam kedua itu tidak gampang. Padahal di dunia itu orang sudah melakukan penanaman itu baik di musim tanam pertama maupun musim tanam kedua sesuai umur tanaman atau ada musim tertentu. Nah, kami di NTT itu hanya ada keseriusan infrastruktur budidaya itu hanya pada musim tanam pertama. Padahal musim tanam pertama ini produksi kita itu tidak lebih dari 60% karena ada gangguan hujan yang tidak benar, hama penyakit, berbagai hal. Nah, kita bisa pacu di musim tanam kedua. Pertanyaannya, infrastruktur budidaya untuk kita melakukan intervensi di MT2 itu nol, bukan satu lagi. Jadi kalau kami bilang nanti kita bisa mengantisipasi krisis pangan dunia, regional, nasional dan regional, itu sulit. Tapi apabila 3 hal ini kita pahami, di mana lahannya, siapa menanamnya, dan infrastruktur budidayanya. Kalau ini oke, baru kita bisa menjawab tantangan dari Jokowi untuk mengatasi krisis pangan. Saya kira kita harus bersepakat dengan Indonesia. Terima kasih.